Assalamualaikum anak-anak yang solih-solihah kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini masih bertemu lagi dengan Ustadzah Dian di sini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ayo dipersiapkan buku paket dan buku tulisnya ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 2 mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama isi teks, yang kedua adalah laporan pengamatan. Di sini Ustadzah memiliki sebuah teks ya anak-anak. Silahkan kalian baca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Sebelum Ustadzah memberikan contoh, Ustadzah akan memberikan pengertian dulu lafal. Lafal adalah pengucapan bunyi bahasa, terutama huruf vokal A, I, U, E, dan O-nya ya. Kemudian intonasi adalah tinggi rendahnya nada ketika membaca atau penekanan dalam kalimat. Anak-anak, Ustadzah akan memberikan contoh bagaimana cara membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. Perhatikan ya. Halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga, misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Silahkan dicoba untuk membaca ya anak-anak. Selanjutnya, dari teks yang sudah kalian baca tadi, apa ya isi teks tersebut? Kemudian, cara mencari isi teks, apakah kalian masih ingat? Ini pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya, di tema sebelumnya juga. Nah, begini caranya ya anak-anak, cara mencari isi teks. Kalian harus bisa menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu ya. Di mana siswa membuang sampah? Siswa membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, apa yang dilakukan siswa sebelum masuk kelas? Sebelum masuk kelas, siswa diwajibkan mencuci tangan. Bagaimana keadaan halaman kelas? Halaman kelas terlihat indah. Apa manfaat rajin berolahraga? Manfaat rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Anak-anak, isi teks adalah jawaban dari teks yang berwarna biru ya. Diingat-ingat, ketika kalian mencari isi teks berarti kalian harus bisa menjawab pertanyaan ini dengan lengkap ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar membuat laporan pengamatan sederhana ya. Ayo sekarang diamati gambar berikut ini. Bagaimana keadaan halaman kelas Siti? Tuliskan hasil pengamatan kalian dalam bentuk laporan sederhana. Bagaimana caranya Ustadzah? Berikut ini caranya ya dan contohnya. Nama pengamat Siti. Hal yang diamati adalah halaman kelas. Hasil pengamatan sesuai dengan penglihatan ya ini anak-anak. Yang pertama adalah halaman kelas Siti sangat kotor. Kemudian hasil pengamatan kedua, banyak sampah yang berserakan. Dan yang ketiga adalah ada sampah bungkus jajan, botol, dan air yang tumpah. Hasil pengamatan ini silahkan dibuat sesuai dengan kenyataan gambar tersebut ya anak-anak. Nah, sekarang ayo berlatih membuat laporan pengamatan sederhana.
Amatilah gambar sekolah Lani. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Silahkan boleh ditulis di buku tulis tematik ya anak-anak. Dengan formatnya yang sama, laporan pengamatan sekolah Lani. Nama pengamatnya nanti adalah nama kalian masing-masing ya. Hal yang diamati tentunya adalah sekolah Lani. Hasil pengamatannya silahkan ditulis berdasarkan gambar. Selanjutnya, kita akan bermain tebak-tebakan kosakata dan maknanya ya. Yang pertama adalah penghapus, kemudian kain lap, ember, sapu, pengki atau cikra. Kemudian maknanya, nah berikut ini maknanya ya anak-anak. Sekarang kita jawab bersama-sama dengan menggunakan garis ya. Penghapus. Ayo ini jawabannya apa penghapus? Benar sekali, alat untuk menghapus. Kemudian kain lap. Nah ini jawabannya, kain untuk membersihkan debu dan kotoran. Ember. Pintar sekali, tempat untuk menyimpan air. Sapu. Sapu adalah alat untuk membersihkan debu atau sampah di lantai. Dan yang terakhir pengki atau cikra. Nah ini dia jawabannya, alat untuk menampung debu atau kotoran sementara. Bagaimana, mudah kan? Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi pembelajaran hari ini yang Ustazah sampaikan? Agar lebih memahami, Ustazah akan memberikan tantangan untuk kalian. Siap untuk menerima tantangan? Berikut ini tantangannya. Silahkan dikerjakan ya latihan soal halaman 32 nomor 1. Kemudian dilanjutkan halaman 34, halaman 37, halaman 43 nomor 1. Dan yang terakhir adalah halaman 47 nomor 1. Jika kalian ada kesulitan, silahkan diputar kembali video ini atau bertanya kepada ayah dan bunda ya. Kerjakan dengan semangat. Terima kasih anak-anak yang solih-solihah. Hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan tanggung jawab dan mandiri. Semoga kita masih bisa bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya ya. Tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.